Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2079 Fragmen lain. Bahkan kemampuan Raspixiu sesame tidak dapat menembus penyembunyian alam dimensi permata jiwa, apalagi hubungan Beelzebub dengan lengan jiwanya. Tentu saja, Beelzebub mengesampingkan pemikiran itu dan menggunakan lengan jiwa lain, sebagai gantinya mencoba menempelkannya ke Roan. Ini dia. Roan kemudian menatap Beelzebub setelah memastikan bahwa fragmen tersebut memasuki alam dimensi permata jiwa. Baiklah, sampai jumpa 1000 tahun lagi, kalau begitu. Wijen tidak menunggu mereka membicarakan hal lain. Dia dengan cepat meraih Roan dengan kekuatan spasialnya sebelum membuka gerbang tata ruang untuk keluar dari sana. Pada saat berikutnya, mereka berdua pergi. Beelzebub juga tidak berniat tinggal di sana. Dia berada di lingkungannya sendiri dan tidak terlalu takut pada Belial. Namun, ditemukan oleh Belial di sini berarti semua iblis penatua lainnya akan menemukannya juga. Itu pasti tidak bisa terjadi. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghapus semua jejak keberadaannya. Setelah itu, dia menghilang ke tanah. Dia tidak akan tinggal di sini, tapi dia pasti tidak akan meninggalkan wilayah jalur reinkarnasi. Dia baru saja memutuskan bahwa dia akan bersembunyi selama beberapa tahun, untuk berjaga-jaga. No. Benar saja, teriakan terdengar beberapa menit kemudian di mana Roan, Sesame, dan Beelzebub baru saja berada. Itu tidak lain adalah Belial sendiri. Itu sangat keras dan diselimuti oleh begitu banyak energi jahat sehingga menarik perhatian banyak iblis yang berpatroli di daerah sekitarnya. Bagaimana orang bisa melihat mantra kabut akhiratku? Segera, beberapa dari iblis itu tiba di lokasi, namun, mereka seharusnya tidak melakukannya. Belial marah, mencoba mencari tahu siapa yang mengambil fragmen yayasan alam semesta miliknya. Seharusnya mustahil bagi siapapun di area ini untuk melihat melalui ilusinya. Setiap kali sekelompok iblis baru tiba, dia menangkap mereka dan dengan paksa jiwa mencari ingatan mereka. Metode invasif semacam itu benar-benar menghancurkan pikiran para iblis itu, tetapi Belial tidak peduli. Segera, iblis lain yang tidak terlalu jauh menyadari bahwa mereka kehilangan kontak dengan patroli lain, jadi mereka terpaksa menghubungi atasan mereka. Sayangnya, pada saat iblis tingkat tinggi memaksa masuk ke area jalur reinkarnasi karena pembatasan kultivasi, tidak ada lagi orang di sana. Belial tidak mau, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana. Itu sebabnya setelah menangkap semua iblis terdekat dan mencari semua jiwa mereka, dia pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia hanya bisa kembali ke wilayah Belial Klan sambil memikirkan apa yang terjadi. Rawa tidak bisa kembali. Mereka tahu saya tidak bisa membawa fragmen saya untuk menjelajahi perubahan Rawa karena ada risiko saya bisa kehilangannya. Semuanya sudah direncanakan. Tapi siapa itu? Itu pasti salah satu iblis penatua, tapi siapa? Tiba-tiba, Belial teringat sesuatu. Tunggu, Rui, itu benar. Ketika saya memasuki Rawa tanpa kembali, saya melihat bahwa Rui tidak mengikuti iblis penatua lainnya. Dia tetap keluar sebagai gantinya. Dia jelas melihatku juga. Keparat itu, bukankah relik dunia bawah cukup untukmu? Namun, Belial dengan cepat menjadi tenang. Tunggu, itu tidak masuk akal. Selain aku, tidak ada penatua iblis lain yang bisa memasuki area jalur reinkarnasi dengan mudah. Apalagi iblis yang menggunakan elemen cahaya di dunia bawah. Tapi sekali lagi, saya menolak untuk percaya siapapun selain iblis penatua dapat memasuki jalan reinkarnasi dan menemukan formasi tersembunyi saya. Selain itu, semua iblis selalu mengetahui lokasi relik dunia bawah, termasuk aku. Saya yakin relik tersebut belum meninggalkan perbatasan Rawa tanpa kembali sampai sekarang. Akankah Rui benar-benar meninggalkan relik untuk mengejar fragmen saya? Itu terlalu bodoh karena tidak ada jaminan kesuksesan. Pertama-tama, bagaimana dia tahu itu ada di sana? Belial menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Rui. Itu pasti orang lain, iblis penatua lain yang bisa memasuki jalan reinkarnasi tanpa ada yang menyadarinya. Apakah ada iblis penatua yang mampu melakukan hal seperti itu? Tidak butuh waktu lama untuk ingatan yang sangat lama muncul di benak Belial. Tidak mungkin. Orang itu sudah mati. Dia jelas ingat Beelzebub, terutama fakta bahwa Beelzebub pasti bisa menemukan formasi ilusinya.
Mungkin iblis jiwa lain muncul di jalur reinkarnasi tanpa ada yang memperhatikan. Itu tampaknya bahkan lebih tidak mungkin. Pada akhirnya, dia tidak bisa memikirkan solusi. Aku harus menyelidiki Rui dulu. Meskipun saya tidak berpikir itu dia, saya tidak bisa menjamin. Itu mungkin salah satu iblis penatua di alam dewa juga. Mungkin salah satu dari mereka kembali ke dunia bawah tanpa sepengetahuanku. Setelah itu, dia memanggil seluruh klannya dan mengirim mereka untuk menyelidiki. Tidak akan lama sebelum seseorang menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan si kembar sekarang. Wijen membawa Roan jauh dari jalan reinkarnasi sebelum dia memandangnya. Roan, kupikir Blackfly like Soul Devil melakukan sesuatu padamu. Sesaat sebelum aku menarikmu ke dalam alam dimensi permata jiwa, aku merasakan fluktuasi energi jiwa di dekat tubuhmu. Roan mengangguk. Itu sudah diduga. Fragmen di dalam alam dimensi permata jiwa telah menyatu dengan fragmen lainnya. Apapun yang dia lakukan dengan fragmen itu benar-benar hancur selama fusi. Belum lagi tidak ada yang dapat menemukan apapun yang telah memasuki alam dimensi salah satu. Baiklah, ikut aku ke alam dimensi permata jiwa. Aku percaya Sister Orb seharusnya bisa menghadapinya. Roan tidak berpikir lama dan segera menarik Sesame ke dalam alam dimensi bersamanya. Begitu Roan memasuki alam dimensi, Sister Orb memperhatikan perubahannya. Roan, ada selongsong jiwa yang melekat pada dantianmu. Roan benar. Sebagai dewa tertinggi dari alam dimensi permata jiwa, tidak ada yang bisa masuk tanpa sepengetahuan Sister Orb. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2080 kita perlu menemukan Belial. Benar saja, Sister Orb, keluarkan untukku. Roan sangat puas dengan itu. Langsung, hanya butuh 1 detik, dan lengan jiwa Beelzebub sudah disegel oleh Sister Orb. Haruskah aku menghancurkannya? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bisa berguna nanti. Pastikan saja itu tidak bisa digunakan untuk menemukan lokasi kita. Tidak masalah. Roan kemudian melihat ke fragmen fus, yang tumbuh dengan cepat. 2 fragmen dalam rentang waktu beberapa jam. Perjalanan ke dunia bawah ini berjalan lebih baik dari yang kukira. Wijen juga terkesan dengan itu. Tidak kusangka situasi di rumahku akan berujung pada hasil ini. Menurutku, pikiranmu cukup menakutkan. Roan tampaknya tidak peduli dengan pujian itu. Terserah. Hal baiknya adalah Belial kemungkinan besar akan meragukan iblis penatua lainnya, jadi itu lebih baik lagi. Itu akan mengalihkan perhatian dari kita. Roan kemudian menatap Sesame. Ngomong-ngomong, jalan reinkarnasi sangat terbatas dengan kultivasi mereka yang masuk. Kamu berada di alam ketuhanan, jadi kenapa kamu bisa sampai di sana tanpa serangan balik? Wijen menggelengkan kepalanya. Pembatasan itu terkait dengan iblis. Meskipun kamu bisa mengatakan bahwa iblis dan aku berada di alam kultivasi yang sama, pada dasarnya kami berbeda. Aku memasuki tempat itu saat fragmen belum jatuh dan itu sama. Itu masuk akal, Roan juga tidak merasakan serangan balik, meskipun dia berada di alam pembengkokan ruang, jadi dia menduga memang begitu. Space Bending Realm juga berada di atas realm yang diizinkan di dalam wilayah jalur reinkarnasi. Ryan bekerja dengan Hex, tapi dia melihat semua yang terjadi. Baiklah, kita tidak tahu tentang fragmen lain di dunia bawah. Haruskah kita kembali ke alam dewa sekarang? Roan mengangguk. Tunggu saja Soul Gem System menyelesaikan peningkatannya. Lalu kita bisa menggunakan Destiny Points dan memikirkannya. Wijen tidak menganggap itu ide yang bagus. Aku akan bersembunyi di sini selama beberapa tahun pertama. Jangankan Belial, perubahan mendadak dirawat tanpa kembali akan mendorong iblis penatua untuk memperketat pertahanan mereka di sekitar jalan duniawi. Mereka mungkin akan berpikir bahwa ada kemungkinan perubahan itu ada yang terkait dengan ras dari alam lain. Saya tahu saya pasti akan mempertimbangkannya. Selain itu, mereka akan sangat curiga begitu mereka tahu tidak ada yang tersisa di rumah saya. Terutama fakta bahwa saya tidak ada di sana. Roan merasa itu masuk akal. Baiklah, kita akan tetap bersembunyi di tempat ini untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji apakah perubahan waktu dari Hex dapat diterapkan ke alam dimensi juga. Selain itu, sekarang kita mendapat fragmen tambahan, kemungkinan besar bahwa sistem akan mengalami perubahan lain segera setelah bangun. Itu benar, Ryan dan yang lainnya akhirnya setuju dengan rencana Sesame. Ngomong-ngomong, Sesame, jika kamu mau,
kamu bisa kembali. Menyakitkan kamu untuk tetap keluar dari tanahmu, kan? Luan masih ingat larangan seputar Sesame. Wijen sepertinya tidak terbebani untuk itu saat ini. Jangan khawatir, kami hanya keluar selama sehari. Saya bisa menjauh selama beberapa tahun dan masih bisa pulih sepenuhnya begitu saya kembali. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak merasakan batasan, tetapi mereka tidak menggangguku sekarang. Semua orang kemudian mendiskusikan beberapa item lagi sebelum mereka kembali ke barang mereka masing-masing. Sementara itu, Sesame memprediksi reaksi Elder Devils dengan tepat. Dia memang menyebutkan bahwa akan ada kebutuhan setidaknya 5 iblis penatua untuk menerobos formasinya dan permata. Pasti ada lebih dari 5 saat ini, jadi mereka berhasil menurunkan formasi. Namun, tidak hanya tidak ada makhluk hidup selain tumbuhan biasa, tapi Wijen juga tidak ada. Penatua iblis yang lebih tua hadir selama perjanjian bertahun-tahun yang lalu, jadi mereka tahu bahwa tempat ini seharusnya memiliki binatang iblis alam surgawi. Mereka juga menemukan kawah yang dibuat oleh Spatial End Time Sphere, tapi itu benar-benar kosong. Mephisto menggunakan Divine Sense di area tersebut dan menyipitkan matanya. Aku bisa merasakan osilasi yang tersisa dari kekuatan ruang dan waktu yang sangat besar. Apapun yang ada di sini sebelumnya kemungkinan besar bertanggung jawab atas kemampuan dan perluasan rawa tanpa kembali. Aku juga bisa merasakannya. Eisheta melakukan hal yang sama seperti Mephisto. Yah, semua iblis penatua lainnya di daerah itu melakukannya. Juga, tidak perlu mengatakan apapun yang ada di sini. Kita semua tahu bahwa tempat ini kemungkinan besar memiliki salah satu fragmen yayasan alam semesta. Apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu selain salah satu dari itu? Bahkan relik dunia bawah, yang mana juga dibuat dari salah satu fragmen, tidak bisa melewati pembatasan spasial. Itu membuktikan bahwa item di dalam tempat ini setidaknya berada pada level yang sama. Paling banyak, relik dunia bawah dapat digunakan untuk menemukan jalan keluar dari rawa. Di dekat perbatasan, ada sisa-sisa beberapa bangunan, Mavis mengingat sesuatu. Namun, mereka telah dihapus, dan hanya bekasnya yang masih ada. Itu sangat baru. Mephisto hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nama Pixiu adalah Sesame, kan? Sudah lama sekali. Tidak diragukan lagi dia mengambil fragmen itu. Kita harus menemukannya. Terlepas dari siapa di antara kita yang mendapatkan fragmen itu, kita tidak bisa biarkan dia meninggalkan dunia bawah. Jelas, Sesame tidak pernah memberitahu iblis tentang keterikatannya dengan tanah ini, jadi iblis penatua tidak tahu dia harus kembali cepat atau lambat. Berbicara tentang fragmen, apa yang terjadi pada Belial? Moloch segera ingat bahwa Belial membantu menghancurkan formasi ketika dia tiba-tiba pergi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan itu? Mungkin dia mengetahui bahwa Sesame pergi dan mengejarnya. Benar saja, mereka semua merasa curiga bagaimana Belial tiba-tiba ditebus. Ayo pergi, kita harus menemukan Belial. Bab 2081 Kunjungan Tak Terduga. Di dekat perbatasan rawa, para iblis penatua dengan mudah menyadari bahwa Rui masih menunggu mereka di sana. Rui, kamu tidak masuk. Kenapa begitu? Rui mengangkat bahunya. Aku yang bertanggung jawab atas relik dunia bawah selama 1000 tahun ke depan, bukan? Bagaimana jika kemampuan rawa tiba-tiba muncul kembali? Aku ingin tetap berada di luar sehingga aku bisa menggunakan relik itu untuk menyelamatkan kalian semua. Frulostrus, iblis penatua yang telah lama tersesat di rawa, juga berada di tengah. Karena kamu bisa menggunakan relik dunia bawah untuk membawa iblis penatua lainnya keluar dari rawa, kenapa tidak ada yang mencoba mengeluarkanku? Aku sudah terkunci di dalam kotoran itu selama bertahun-tahun. Dia jelas sangat tidak senang mendengarnya. Namun, Rui belum pernah melihat iblis penatua ini. Namun, Rui telah mendengar tentang dia karena dialah yang memperingatkan si kembar tentang iblis penatua ini. Apakah kamu mungkin Frulos, iblis penatua yang tersesat bertahun-tahun yang lalu? Sebelum Frulos sempat menjawab, Mephisto yang mengenal Frulos dari masa lalu turun tangan. Benar, ngomong-ngomong, Frulos, alasan kami tidak pernah menggunakan relik dunia bawah untuk mengeluarkanmu hanyalah karena kamu memutuskan untuk memasuki tempat itu sendiri. Jangan kira aku lupa apa yang kamu katakan. Kamu membuatnya sangat jelas bahwa kamu tidak ingin bantuan siapapun meskipun kami memperingatkan Anda tentang risiko memasuki rawa.
Frulos hanya bisa melakukan itu karena dia tidak punya jawaban. Dia tahu Mephisto benar. Jangan buang waktu lagi di sini, Mephisto kembali ke topik utama. Rui, kami tidak menemukan apapun di rawa. Namun, ada jejak bahwa sebuah fragmen ada di dalam sebelumnya, tetapi itu telah diambil. Kami yakin itu adalah sesame, binatang iblis alam ketuhanan yang tinggal di sana sebelum fragmen itu tiba di dunia bawah. Kami juga percaya Belial mengetahui sesuatu tentang itu, jadi kami harus menemukannya. Pernahkah kamu melihat Belial? Dia meninggalkan rawa bahkan sebelum kita bisa masuk ke area inti rawa. Rui mengangguk. Ya, aku merasakan osilasi spasial iblis penatua beberapa jam yang lalu meninggalkan daerah itu. Karena kalian semua ada di sini, yang itu pastilah Belial. Aku tidak tahu ke arah mana dia pergi. Lagi pula, karena kalian semua adalah aman, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Sebagai pemegang relik, saya hanya akan fokus pada itu untuk saat ini. Saya kira Anda tidak akan keberatan, bukan? Tidak sama sekali, semua orang mengangguk. Semakin sedikit setan penatua yang mengejar fragmen yayasan alam semesta, semakin baik. Terutama karena Rui memiliki relik dunia bawah, yang menjadikannya iblis penatua terkuat selama 1000 tahun ke depan. Kalau begitu, aku pergi. Karena dia tidak lagi berguna di tempat ini, Rui membawa bawahannya dan meninggalkan area itu melalui gerbang tata ruangnya sendiri. Yang lain juga saling memandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi begitu saja karena mereka bermaksud untuk menyelidiki Belial dan sesame sendiri terlebih dahulu. Rui tidak butuh waktu lama untuk kembali ke klan iblis ringannya. Agar keuntungan dalam kultivasi menjadi aktif, relik harus tetap berada di wilayah klan iblis ringan. Namun, begitu dia tiba, dia menyipitkan matanya. Dia melihat bawahannya di belakangnya sebelum memberi perintah. Aku akan kembali ke kamarku. Jangan ganggu aku kecuali sangat perlu. Ya, leluhur. Tidak ada yang mengeluh dan segera meninggalkan area tersebut. Rui juga pindah, berteleportasi langsung ke ruang kultivasinya. Setelah itu, dia mengaktifkan semua formasi penyembunyian di sekitarnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, dia melihat ke sudut ruangan sebelum berbicara dengan suara tenang. Kamu sudah bisa keluar. Elemen cahaya berkumpul di sana sebelum mulai berbentuk manusia. Hanya saja sosok ini juga memiliki 6 sayap di punggungnya, yang merupakan tanda yang hanya dimiliki malaikat agung. Ya, dia adalah seseorang yang setingkat dengan Rui atau sesame. Maaf butuh waktu lama, Rui. Klan iblis ringanmu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Azrael. Rui akhirnya melihat siapa itu, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Aku tidak percaya surga akan mengirim salah satu dari 12 malaikat agung. Kamu adalah salah satu pilar alam malaikat. Kamu seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Azrael menghela nafas sebagai tanggapan. Kamu salah, Rui. Dibandingkan dengan risiko klan iblis ringanmu selama bertahun-tahun, bahaya kecil ini tidak layak disebut. Pria kecil dengan garis keturunan malaikat yang kaya itu, Fagun, kan? Dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam menjangkau kita di surga. Dia bertemu dengan Liran, jadi saya tahu sedikit tentang itu. Rui mengangguk. Itulah mengapa saya mengirimnya ke sana. Saya percaya dia akan menemukan cara tanpa memberi tahu iblis. Rui mau tidak mau bertanya apa yang paling dia inginkan. Lalu, apakah sudah dimulai sekarang? Azrael mengkonfirmasi dengan anggukan. Ya, kekuatan alam dewa akan memulai serangan skala penuh terhadap wilayah iblis di alam dewa. Anehnya, mereka meyakinkan hal itu untuk menghentikan pelepasan energinya selama setahun, dan itu akan segera terjadi, sibuk. Apa? Rui tahu tentang makhluk yang hidup di bawah alam dewa. Makhluk yang sama yang bertanggung jawab atas energi penghalang kontinental. Continental Barrier tidak akan ada tanpa makhluk itu. Berapa harga yang mereka bayar untuk meyakinkannya? Aku sudah terkejut itu tidak membunuh semua orang yang dikirim ke sana untuk berbicara dengannya. Apakah itu malaikat agung, iblis penatua, atau makhluk alam keilahian? Mereka bukan apa-apa, tapi semut di depannya. Itu bukan masalah kita, jawab Azrael. Yang perlu Anda ketahui adalah saat iblis membagi kekuatan mereka untuk mempertahankan wilayah mereka di alam dewa, saat itulah kita menyerang juga. Jalur reinkarnasi, elemen sakral dari alam semesta kita, tidak bisa tinggal di tangan iblis lagi. Sudah waktunya untuk mengambilnya di bawah perlindungan kita.
Bab 2082 Sistem kembali online, dan mundur lagi. Rui menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya ke arah Azrael. Itu adalah tangan yang sama yang memegang relik dunia bawah. Tuan, kamu mungkin sudah tahu, tapi akulah yang mendapatkan relik dunia bawah. Azrael tersenyum dan mengangguk. Benar-benar mengejutkan ketika aku tiba di dunia bawah dan mengetahui bahwa kamu memenangkan kompetisi 1000 tahun. Aku tidak akan berbohong. Kami sudah memiliki rencana untuk menghadapi Mephisto ketika dia menggunakan relik dunia bawah. Namun, sepertinya dia menang, tidak perlu lagi. Rui senang mendengarnya. Bagus sekali. Namun, para malaikat tidak boleh lupa bahwa aku tidak akan dapat mengambil tindakan selama penyerangan. Relik dunia bawah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan untuk melawan iblis lain. Sebagai gantinya, yang bisa kulakukan hanyalah menjaga aman karena hampir tidak bisa dihancurkan. Belum lagi semua iblis penatua bisa merasakan kehadirannya, jadi mencoba menyembunyikannya juga tidak mungkin. Azrael tidak keberatan. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, aku akan memiliki 2 malaikat agung untuk tetap dekat denganmu, dan pasukan kami akan berada di antara kelompokmu dan pasukan musuh. Tidak akan ada risiko karena iblis tidak akan memiliki cukup ahli, mempertahankan pasukan utama kita lagi. Baiklah, Rui. Hal lain yang dikirim untuk aku periksa adalah fragmen Yayasan Alam Semesta. Relik dunia bawah memiliki salah satunya, tentu saja. Tapi bagaimana dengan fragmen Belial? Apakah kamu tahu jika ada cara yang baik untuk mendapatkan orang itu? Azrael memasuki salah satu topik utama selain jalur reinkarnasi. Rui tidak terkejut dengan itu. Namun, kata-kata selanjutnya justru mengejutkan Azrael. Dia menceritakan segalanya tentang Belial dan kemungkinan fragmen yang menghilang dari Swamo of No Return. Apa? Hal seperti itu terjadi. Hebat. Para iblis penatua akan sibuk menjaga fragmen ini. Ini memang kesempatan terbaik bagi kita untuk turun. Dan kapan itu akan terjadi, Tuan? Tanya Rui balik. Setidaknya 1 tahun, paling lama 3 tahun. Aku akan tinggal di sini dan membuat persiapan lain jika kamu tidak keberatan, jawab Azrael. Rui jelas tidak keberatan. Sama-sama, Tuan. Saya akan mengirim bawahan saya untuk menyelidiki fragmen dan Belial, karena surga akan membutuhkan fragmen. Tidak ada yang akan merasa curiga karena semua iblis penatua mengejar mereka. Aku mengandalkanmu. Azrael menerima itu. Dia dan Rui berbicara sedikit lebih lama. Setelah beberapa saat, Azrael dipandu ke kamarnya sendiri dan beberapa pelayan yang bisa dipercaya untuk tidak berkata apa-apa. Rui menatap pintu kamarnya dan menyipitkan matanya. Keterkejutan di wajahnya sudah menghilang. Sebaliknya, dia tampak sangat prihatin. Dia mengeluarkan jimat transmisi pikiran emas dan meletakkannya di kepalanya. Sesaat kemudian, jimat itu terbakar, dan pesannya terkirim. Malaikat akan datang, kuharap aku tidak membuat pilihan yang salah. Tepat setelah itu, Rui juga menghilang dari kamarnya. Kembali ke tempat si kembar, Sesame telah memilih tempat terpencil di mana tidak ada yang akan mencoba menemukan mereka. Dia mungkin telah terkunci di dalam rawa selama bertahun-tahun, tapi bukan berarti dia tidak mengetahui tata letak dunia bawah lagi. Tempat ini disebut lahan rumput hitam jarang, jelasnya. Ini adalah wilayah dunia bawah yang tidak ada yang benar-benar peduli. Itu memiliki sedikit energi iblis, tidak ada harta alam, hampir tidak ada iblis, dan hampir tidak ada makhluk lain. Karena seberapa besar itu juga yang terbaik, jika Anda ingin bersembunyi. Kami akan tinggal di sini sebentar sebelum pergi ke jalan duniawi. Rowan puas dengan itu. Lagi pula, kami hampir tidak menggunakan energi iblis. Dengan jumlah batu surgawi yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun, kami hanya mampu berkultivasi dengan mereka. Selain itu, alam dimensi permata jiwa telah mengubah energi iblis menjadi energi surgawi. Hanya saja tidak berguna seperti berada di tempat dengan energi surgawi sejak awal. Hei, sistem akan bangun. Suara Sister Orb tiba-tiba bergema di benak mereka di dalam alam dimensi. Ryan segera berhenti mempelajari rune hex dan keluar dari repositori formasi sirkuit. Apakah sudah 50 jam? Rowan dan Celis mengangguk. Cukup banyak. Seharusnya hanya ada beberapa menit sekarang. Semua orang menunggu pesan sistem muncul sampai akhirnya. Asteris pin. Asteris. Peningkatan sistem selesai. Poin destiny acak tidak lagi tersedia sebagai hadiah. Semua poin destiny akan diberikan melalui pencarian.
Misi akan memberikan poin takdir 3 kali lebih banyak. Kekuatan pemrosesan juga meningkat. Daftar hadiah telah ditingkatkan. Opsi hadiah sistem, rentang persepsi takdir, telah dihapus. 300.000 poin destiny yang digunakan dalam 3 level yang dibeli untuk itu telah diganti. Poin tujuan, 833.215. Rentang persepsi takdir adalah opsi yang meningkatkan rentang agar sistem dapat merasakan perubahan takdir yang disebabkan oleh si kembar. Berkat itu, lebih banyak poin destiny dapat diberikan selama sistem dapat mendeteksinya. Sekarang hanya pencarian yang akan memberikan destiny points, destiny perception rank option menjadi tidak berguna. Meskipun demikian, si kembar senang. Lagi pula, mereka memulihkan 300.000 destiny points yang digunakan di dalamnya. Namun, itu bukan bagian yang mereka minati. Seharusnya terjadi kapan saja sekarang. Tentu saja, asterisk. Fragmen baru dari Yayasan Semesta telah ditemukan. Hadiah Destiny Points, 1 juta Destiny Points. Total Destiny Point, 1.833.215. Sistem akan menjalani processing power upgrade sekarang. Waktu untuk kesimpulan peningkatan, 75 jam. Fungsi terkait sistem akan dinonaktifkan selama periode ini. Sistem menyarankan tuan rumah untuk berhati-hati selama periode ini. Ya ampun. Segera, semua orang bersorak. Seperti yang kita pikirkan, semakin banyak fragmen yang kita dapatkan, semakin tinggi hadiahnya. Ya, begitulah seharusnya, Sister Orb setuju. Lebih baik dari itu. 2 peningkatan kekuatan pemrosesan akan sangat bermanfaat. Saya seharusnya tidak membutuhkan lebih dari 1 jam paling banyak untuk sepenuhnya meretas formasi tingkat menengah Divine sekarang. Dan itu jika itu adalah formasi besar. Jika tidak, itu akan menjadi lebih cepat. Memang itu benar-benar peningkatan pemrosesan yang hebat. Bab 2083 upgrade dimulai. Dengan sistem offline lagi, yang bisa dilakukan kelompok kembar hanyalah menunggu. Rowan pergi berlatih seperti biasa. Ryan kembali ke repositori formasi. Celis dibudidayakan saat Kentucky tinggal di sarang di antara cabang-cabang celis. Luan sudah menyiapkan menu latihannya untuk alam ini dan selanjutnya, jadi dia juga berkultivasi. Adapun Sesame, dia menemukan sudut untuk dirinya sendiri dan hanya tidur. Wijen sudah lama mencapai tingkat kultivasi tertinggi di semesta, jadi tidak ada gunanya lagi berkultivasi untuknya. Di luar, iblis penatua bergerak, mencoba menemukan rahasia Belial. Namun, selain fakta bahwa Belial sepertinya sedang mencari sesuatu, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Seperti itu, 75 jam lagi berlalu dalam sekejap, mendorong sistem untuk kebangkitan kedua dalam waktu kurang dari seminggu. Peningkatan sistem selesai. Kekuatan pemrosesan berhasil ditingkatkan. Judul baru tidak terkunci, kolektor fragmen. Si kembar mendengarnya dan segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Gelar baru. Sudah sangat lama sejak terakhir kali kita memenangkan gelar, bukan? Tanya Ryan dengan sedikit berharap. Rowan menyadari hal itu. Ya, Sister Orb, apakah gelar ini memberi kita hadiah? Biar saya periksa, Sister Orb dengan cepat fokus pada sistem sebelum menjawab pertanyaan mereka. Oh, sekarang, maukah Anda melihat itu? Sistem telah memberi Anda 1 peningkatan gratis dari daftar hadiah. Kalau Anda penasaran, gelar itu diberikan kepada Anda karena Anda memperoleh setengah dari fragmen Yayasan Alam Semesta yang tersedia. Mata si kembar berbinar. Itu adalah hadiah yang sangat bagus untuk gelar itu. Itu pasti hadiah yang sangat bagus. Jangan buang waktu dan periksa daftar hadiah. Periksa tambahan bab 0 untuk melihat semua opsi saat ini. Daftarnya terlalu besar dan akan memakan terlalu banyak kata yang lebih suka saya gunakan dalam cerita. Mata si kembar langsung tertuju pada hadiah termahal dalam daftar. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 55 juta poin takdir. View, kami tahu itu mahal, tapi melihatnya sekali lagi membuatku berpikir bahwa itu benar-benar jumlah destiny points yang konyol, mau tidak mau Ryan menyebutkan sekali lagi. Rowan mengalami salah satu momen langka di mana dia benar-benar setuju dengan Ryan sepenuhnya tentang sesuatu. Saat ini, kami memiliki 1.833.215 destiny points. Kami sama sekali tidak memiliki cukup poin untuk membeli upgrade ini. Tapi sekali lagi,
Kami sama sekali tidak tahu apa yang akan diberikan oleh peningkatan realem dimensi berikutnya kepada kami. Ryan tidak terburu-buru untuk membelinya. Mungkin peningkatan gratis ini akan lebih baik digunakan di tempat lain. Rowan melihat daftar itu dan memikirkan kemungkinannya. Dulu ketika kami melakukan pembelian terakhir kami telah memutuskan bahwa kami akan menunggu sampai kami mendapatkan 1 juta Destiny Points untuk membeli Starlight, Soul Power, dan Divine Origin Energy Fusion. Ryan berpikir sejenak, tapi kita sudah memiliki lebih dari 1 juta poin takdir yang tersedia. Apakah boleh menggunakan pemutakhiran gratis untuk itu? Itu akan memungkinkan kita menggunakan 1,8 juta poin ini untuk hal lain. Itu bukan ide yang buruk. Rowan punya pendapat sendiri tentang itu. Aku akan jujur, Sister Orb juga mengatakannya. Peningkatan realem dimensi permata jiwa level 5 harus menjadi pilihan terbaik. Maksud saya, bahkan jika Anda tidak tahu keuntungan apa yang akan diberikannya, Anda setidaknya tahu bahwa dimensi alam akan bertambah besar ukurannya. Bukankah kita dikemas dengan Demon Beast saat ini karena kontribusi sesame? Itu pasti akan ada di tangan. Selain itu, dia melanjutkan, dapatkah Anda menjamin bahwa hadiah peningkatan gratis seperti ini akan muncul lagi? Bagaimana jika kita akhirnya membutuhkan semua ruang di masa depan tetapi tidak memiliki poin untuk itu? Karena Anda memiliki poin untuk peningkatan yang paling penting, perpaduan dari ketiga energi, Anda harus benar-benar mengambil peningkatan realem dimensi. Celis, Kentucky, dan Luan juga sedang mengobrol. Mendengar kata-kata Sister Orb, mereka harus mengakui bahwa dia sangat masuk akal. Kurasa kita semua setuju dengan Sister Orb, yang merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Lagi pula, ini adalah Sister Orb. Apakah kalian semua mencoba membeli pertarungan? Sister Orb hampir kehilangan akal. Jangan lupa aku Tuhanmu saat kita berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Kentucky dengan cepat mengangkat sayapnya. Itu lelucon, hanya lelucon. Perasaan agung dari seluruh alam semesta tidak akan menganggap serius kata-kata seperti itu, kan? Bagus kau tahu. Sister Orb benar-benar mudah ditenangkan. Rowan menggelengkan kepalanya, tidak mau ambil bagian dalam omong kosong itu. Kalau begitu aku memilih dimensi realem upgrade. Bagaimana denganmu, Ryan? Keputusan harus dibuat oleh kedua saudara kembar karena mereka berdua harus memberikan izin untuk memulai pemutakhiran. Baiklah, kurasa kita bisa memberi Sister Orb mosi percaya di sini. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, setidaknya kita menyelamatkan 5 juta Destiny Points. Dengan keputusan itu, Ryan dan Rowan menyentuh Soul Gem Orb dan mengirimkan permintaan mereka ke dalam. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 5 juta poin takdir. Konfirmasi pembelian. Tunggu. Ryan tiba-tiba teringat sesuatu. Selama peningkatan, apakah alam dimensi akan ditutup? Karena jika itu terjadi, semua binatang iblis akan dikirim. Bagaimana kita akan menangani semua orang itu sekaligus? Selain itu, pasti akan menarik banyak perhatian, bahkan di tempat seperti lahan rumput hitam jarang ini. Oh, jangan khawatir. Tidak perlu mengirim siapapun keluar. Kemampuan spasial sistem telah mencapai level yang cukup tinggi untuk memisahkan makhluk hidup di dalamnya dari modifikasi spasial yang akan terjadi. Namun, Sister Orb meyakinkan Ryan. Yah, kalau begitu, Ryan menghela napas lega. Ya, konfirmasi pembelian. Pembelian dikonfirmasi. Opsi peningkatan gratis tersedia, 01. Destiny Points yang terdeteksi tidak cukup, menggunakan opsi upgrade gratis. Peningkatan dimulai. Bab 2084 Cahaya Emas. Segera, Ryan dan yang lainnya menyadari bahwa mereka diselimuti semacam gelembung ruang sebelum diangkat dari tanah. Penghalang spasial ini akan membuatmu tetap aman saat sistem memodifikasi alam dimensi. Sister Orb dengan cepat memperingatkan mereka. Semua orang mengangguk dan melihat sekeliling. Benar saja, air mata spasial muncul di mana-mana, menabrak tanah dari semua sisi. Perbatasan spasial alam dimensi adalah yang pertama pecah, menyebabkan badai spasial memasuki alam dimensi. Ini cukup brutal, ini adalah pertama kalinya mereka melihat transformasi alam dimensi dari dekat. Itu bahkan lebih jelas bagi Ryan dan Rowan. Lagi pula, mereka dapat menggunakan koneksi mereka dengan alam dimensi untuk melihat seluruh wilayahnya sekaligus. Akhirnya, perbatasan spasial mulai meluas keluar. Pada saat yang sama, lahan baru mulai bermunculan. Sama seperti sebelumnya,
pada dasarnya tanah tandus, gunung, dan air tanpa kehidupan. Jangan lupa bahwa semua kehidupan tanaman yang ada di alam dimensi saat ini diletakkan di sana oleh Celis sementara binatang iblis dibawa oleh si kembar. Namun, Ryan dengan cepat menyadari sesuatu. Kak Orb, kenapa aku tidak bisa merasakan hubungan kita dengan dunia luar? Oh, itu karena sistem juga tidak bisa membuat koneksi dengan dunia luar. Anda harus menunggu pemutakhiran selesai sebelum Anda dapat keluar dari alam dimensi permata jiwa. Sister Orb menjelaskan. Bukankah itu akan membuat kita rentan jika seseorang menemukan pintu masuk yang kita buat di luar? Rowan jelas memiliki kekhawatirannya. Jangan khawatir, Sister Orb tidak takut. Karena koneksi dengan dunia luar tidak dapat dibuat, pintu masuk yang kamu tinggalkan benar-benar tertutup. Itu masih ada, tapi tidak bisa dirasakan sama sekali. Bahkan alam ketuhanan yang berdiri tepat di sisinya tidak akan dapat mengatakan bahwa itu ada di sana. Rowan mengangguk. Selama itu aman, aku tidak keberatan menunggu. Luan menggunakan matanya untuk melihat perubahan dan terkesan dengan semua perubahan ruang yang terjadi. Ini benar-benar mencengangkan. Kupikir tembok yang melindungi tanah sesame itu luar biasa, tapi ini benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Namun, yang benar-benar kaget adalah Hex, mercusuar ruang angkasa alam semesta. Kalian, ada apa ini? Kenapa kamu bisa membuat planet semudah ini? Planet, semua orang memandang Hex dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu dengan planet? Namun, Ryan dengan cepat mengerti. Oh, maksudmu esensi dunia. Orang harus ingat bahwa alam dimensi mampu menciptakan esensi dunia, yang merupakan hal yang sama yang dapat dilakukan oleh planet secara alami. Bukan karena ini adalah planet. Hanya saja sistem kami memiliki kemampuan untuk menciptakan sebagian darinya. Namun, jangan salah paham. Jumlah esensi dunia yang dapat diciptakan sistem dibandingkan dengan planet nyata tidak layak disebut sama sekali. Esensi dunia, apa yang kamu bicarakan? Mungkin hal yang langka bagimu untuk menciptakan esensi dunia, tapi jelas bukan sesuatu yang mengesankan menurut catatan di dalam ingatanku. Hex sepertinya tidak peduli tentang itu. Apa yang saya bicarakan adalah tempat ini berubah menjadi planet nyata saat ini. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut. Menjadi planet sungguhan. Ryan dan Rowan dengan cepat memfokuskan pikiran mereka pada alam dimensi secara keseluruhan, mendapatkan semacam pandangan mata burung dari atas. Benar saja, mereka dengan cepat menyadari sesuatu. Tanah baru itu melengkung keluar. Jika terus seperti itu, Dimensional Realm Land pada akhirnya akan menjadi benda berbentuk bulat, dan sangat besar pada saat itu. Sepertinya dia mengatakan, yang sebenarnya. Rowan mencoba melihat alam dimensi dari sudut lain. Jika ekstensi ini terus mengambil bentuk ini, alam dimensi memang akan mengambil bentuk planet. Jika saya tidak salah, itu akan memiliki keliling sekitar 18.000 km. Saudari Orb, alam dimensi hanya memiliki 300 km sebelumnya, dan itu adalah tanah datar. Apakah itu benar-benar berubah menjadi planet? Juga, bukankah peningkatan ukuran ini jauh lebih besar dari yang kita duga? Ini adalah sesuatu yang diputuskan oleh sistem itu sendiri. Bahkan saya tidak tahu apa yang dapat ditimbulkan oleh Destiny Energy, yang pada dasarnya adalah Destiny Points, pada sistem. Dari apa yang saya lihat, itu memang berbentuk planet. Semua orang kemudian hanya menyaksikan semua hal gila terjadi di sekitar mereka. Celis juga memiliki hubungannya dengan pohon mudanya sendiri di sekitar alam dimensi. Sama seperti sebelumnya, dia tahu bahwa mereka sedang menyebar di sekitar tanah baru alam dimensi karena mereka bertanggung jawab atas penyerapan ekstra energi surgawi dari luar. Tampaknya benar, namun, bukankah hal ini sedikit terlalu lambat? Ryan dan Rowan segera mengangguk. Ya, ini benar-benar lambat. Mereka tidak salah. Setelah mengamati perubahannya sebentar, mereka mengerti bahwa perluasan planet alam dimensi cukup lamban. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai peningkatan ini selesai pada tingkat ini? Sister Orb menghitung kecepatan peningkatan dan mencapai jawaban dalam beberapa detik. Jika tetap seperti ini, akan memakan waktu 2,5 tahun. Apa? Semua orang memandang Sister Orb. Itu terlalu lama. Apakah kita akan diam di dalam gelembung spasial ini selama ini? Kentucky lebih mengkhawatirkan hal lain. Ini bukan masalah besar bagi kami karena kami memiliki kultivasi yang tinggi. Tapi bagaimana dengan Demon Beast baru?
Semua Demon Beast yang kami dapatkan dari Tanah Sesame adalah Demon Beast tahap 2. Mereka perlu makan dan minum untuk bertahan hidup, Anda tahu. Wijen jelas yang paling mengkhawatirkannya. Toh, itu juga termasuk anggota desanya. Orang-orang desa tidak akan bertahan 2,5 tahun. Saat Sister Orb berpikir untuk mencoba dan memecahkan masalah, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya emas mulai menyelimuti gelembung ruang makhluk hidup. Ini, cahaya waktu. Bab 2085 pasti palsu. Kecuali si kembar, Celis, dan Kentaki, semua orang di dalam gelembung spasial itu sepertinya membeku dalam waktu, termasuk Luan. Waktu mereka tidak bergerak. Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kamu memperhatikan dengan ama, mereka bergerak. Tapi itu sangat lambat, bahkan tidak 1/100 dari apa yang biasanya mereka lakukan. Tapi sekali lagi, aku percaya bahwa hal-hal berlalu dengan kecepatan yang sangat tinggi bagi mereka ketika mereka melihat di luar gelembung mereka. Nah, itu memecahkan masalah. Kita seharusnya sudah menebak bahwa sistem tidak akan membiarkan makhluk hidup di dalamnya mati semudah ini. Sister Orb mengatakan itu, tapi dia yang paling gugup beberapa saat yang lalu. Tampaknya itulah masalahnya. Namun, ada satu karakter lagi yang tidak terpengaruh oleh kekuatan waktu. Itu tidak lain adalah Hex. Cahaya emas juga hadir dalam gelembung ruangnya, tetapi itu tidak dapat memengaruhi gerakannya. Hei, Hex sepertinya baik-baik saja. Hex, yang melihat semuanya, sepertinya tidak terkejut. Aku mampu mengendalikan waktu fragmen Yayasan Alam Semesta, yang merupakan item pada level yang sama dengan orb permata jiwa milikmu ini. Secara alami, kekuatan waktu yang digunakan untuk memperlambat saya tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja, jika saya mau, saya bisa melepaskannya, dan saya akan melambat seperti orang lain. Hanya saja aku tidak mau. Ryan melihat rune di sekitar Hex dan mengangguk. Jalur waktumu bergerak seperti aku mempelajarinya. Itu cukup mudah. Tetap saja, aku terkejut sistemnya tiba-tiba menunjukkan kekuatan waktu. Kita masih harus menunggu upgrade selesai dan kemudian menggunakan rune Hex untuk dapat menambahkan opsi perubahan waktu ke sistem. Tetap saja, bagus untuk melihat bahwa Luan benar. Sistem selalu memiliki kekuatan yang berhubungan dengan waktu. Hanya saja kami tidak bisa mengendalikannya saat ini. Rowan kemudian duduk di udara dan menutup matanya. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu, maka dia hanya akan menunggu dalam diam. Celis masih bisa berkultivasi, meski jauh lebih lambat. Namun baginya, itu bukan masalah, karena berkultivasi adalah satu-satunya hal yang dia sukai. Ryan, di sisi lain, memikirkan rune yang dimiliki Hex. Dia dan Sister Orb terus bekerja dengan Hex dan menganalisis runenya. Karena Hex menggunakan mereka untuk tidak terpengaruh oleh kekuatan pengubah waktu sistem, menjadi lebih baik untuk mempelajari efek yang tepat. Satu-satunya yang hilang tampaknya adalah Kentaki. Sialan ini sangat membosankan. Ryan meliriknya tanpa mengalihkan perhatiannya dari rune Hex. Kenapa kamu tidak berkultivasi seperti Celis saja? Energi surgawi terlalu sedikit, jawab Kentaki. Selain itu, aku tidak pernah merasa senang berkultivasi. Ryan mengangkat bahunya. Garis keturunan regal Anda memiliki efek yang besar pada kekuatan spasial, bukan? Cobalah untuk melatih kemampuan Minokawa Anda. Dengan begitu banyak kekuatan subsil yang berkeliaran saat Anda berada di lingkungan yang aman, itu terbukti cukup bermanfaat. Mungkin itu akan membantu Anda membuka lebih banyak lagi regal Minokawa Bloodline-mu. Kentaki harus mengakui bahwa Ryan memiliki ide yang sangat bagus. Benar, garis keturunanku. Aku pasti bisa menggunakan semua kekuatan ruang di sini untuk itu. Kentaki segera membuka sayapnya dan menyebarkan Divine Sense miliknya. Anehnya, gelembung spasial tidak menghalangi apapun, memungkinkan Kentaki merasakan semua yang ada di sekitarnya. Ryan samar-samar tersenyum dan kembali mempelajari rune Hex dengan Sister Orb. Begitu saja, waktu berlalu dalam sekejap. Asteris ledakan. Asteris. Sister Orb berkata bahwa daratan akan selesai berbentuk planet dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun. Namun, 1 tahun setelah transformasi, sesuatu yang lain terjadi. Si kembar, Kentaki, Celis, dan Hex, berhenti untuk melihat ke atas, di mana matahari alam dimensi palsu dapat ditemukan. Itu tumbuh. Memang, matahari palsu mulai membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Tak hanya itu,
Kelompok si kembar untuk pertama kalinya merasakan hangatnya sinar matahari yang menerpa tubuh mereka. Sejauh ini, matahari palsu hanya memberikan cahaya ke alam dimensi permata jiwa. Suhu dikendalikan oleh sistem itu sendiri. Merasakan kehangatan matahari tidak pernah menjadi pilihan. Berkat kemampuan mereka menutupi mata mereka dengan energi surgawi, semua orang di sana dapat melihat langsung ke matahari palsu dan melihatnya. Hal yang aneh adalah bahwa itu benar-benar terlihat seperti matahari asli sekarang. Itu pasti tidak terjadi di masa lalu. Sekarang melambat. Matahari palsu adalah bagian yang bergerak di alam dimensi permata jiwa. Ini kurang lebih bekerja seperti teori gila bumi datar kembali dari bumi rean. Namun, banyak hal berubah sekarang. Matahari menstabilkan dirinya di pusat planet yang tumbuh sebagian. Hanya saja jaraknya jauh lebih jauh dari daratan daripada sebelumnya. Asterisk BRRROOMMMMMMM. Tiba-tiba, seluruh tanah dimensi-dimensi permata jiwa mulai bergetar, melampaui peristiwa apapun sejauh ini. Kekuatan spasial menyelimuti tanah, memaksanya untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama, penghalang spasial yang memisahkan alam dimensi dari laut spasial di luar akhirnya mencapai ukuran penuhnya. Ternyata dibandingkan dengan perluasan perbatasan tata ruang, ukuran planet yang akan segera terbentuk itu tidak seberapa. Kisaran perbatasan spasial berkali-kali lebih lama. Kelompok si kembar tidak butuh waktu lama untuk mengerti. Itu menarik. Matahari palsu telah berubah menjadi matahari asli. Adapun tanah kami, itu menjadi planet yang sekarang mulai mengorbit matahari di tengah-tengah alam dimensi permata jiwa. Sister Orb membantahnya. Tidak, itu masih matahari palsu. Ryan setuju dengannya. Sister Orb benar. Matahari asli perlu memiliki ukuran dan massa beberapa kali lipat untuk mempertahankan strukturnya sendiri. Jika matahari tiba-tiba tercipta seperti itu, ia akan menghilang begitu saja. Terlihat jauh lebih mirip matahari asli, tapi itu pasti palsu. Bab 2086 Esensi Baru. Ryan mengangkat bahu sambil melanjutkan. Ini cara yang cukup aneh untuk memulai planet dan matahari juga. Maksud saya, Anda tahu bagaimana alam semesta berasal dari teori Big Bang, bukan? Ini sama sekali berbeda, jadi ini semua tentang kekuatan sistem permata jiwa dan bukan tata surya yang nyata. Rowan mengangguk. Terserah. Selama semuanya berjalan seperti yang diharapkan, aku tidak keberatan rute mana yang diperlukan untuk sampai ke sana. Setelah itu, Rowan mengabaikan gempa dan menutup matanya sekali lagi. Ryan juga melakukan hal yang sama dan fokus pada rune Hex. Yah, kembali bekerja. Karena Destiny Point sudah digunakan, pemutakhiran seharusnya tidak memiliki masalah. Waktu terus berlalu, dan semuanya mengambil bentuknya yang seharusnya. Yah, hanya ada dua hal. Planet dan matahari palsu. Hanya saja keduanya sangat besar sekarang. Akhirnya, 2,5 tahun kemudian, pemutakhiran mencapai akhirnya. Asterisk blob, 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 blob. Orang-orang dan binatang iblis dikirim kembali ke tanah saat gelembung ruang di sekitar mereka meledak satu demi satu. Cahaya emas waktu juga menghilang seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Binatang iblis tidak mengerti apa-apa dan hanya melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Adapun orang desa, sesame menjelaskan kepada mereka apa yang dia butuhkan dan bisa. Rune Hex juga berhenti bergerak setelah Golden Light menghilang. Akhirnya berakhir. Jika saya tidak dapat menggunakan kekuatan waktu sebagai energi untuk menjaga kekuatan waktu itu sendiri agar tidak memengaruhi saya akan membeku seperti orang lain. Ryan juga keluar dari gelembungnya sambil tersenyum. Tapi itu sangat berguna untukku dan Sister Orb. Dia kemudian memfokuskan pikirannya pada hubungannya dengan sistem permata jiwa dan memeriksa seluruh alam dimensi permata jiwa. Dia bisa melihat planet yang mengorbit matahari, dan terutama penghalang spasial yang jauh lebih besar yang memisahkan alam dimensi dari kekuatan spasial di luar. Ini benar-benar hal yang besar. Rowan melakukan hal yang sama. Mengingat ukuran rata-rata planet, mungkin milik kita bahkan tidak bisa dianggap 18.000 km terlalu kecil untuk dibandingkan dengan mereka. Meskipun demikian, sebagai alam dimensi, jumlah tanah ini sangat bagus. Saya tidak bisa lihat kami menggunakan tanah sebanyak ini dalam waktu dekat. Tiba-tiba, peningkatan realem dimensi permata jiwa selesai. Tingkat 5. Esensi dunia telah ditingkatkan menjadi esensi surya. Sistem menjadi senyap setelah melaporkan pemutakhiran. Namun,
Kata-kata itu langsung menarik perhatian Ryan. Solar Essence. Bukan World Essence. Sister Orb. Ini persis seperti yang sistem katakan. Ini adalah peningkatan. World Essence bisa dikatakan sebagai jenis essence terendah di alam semesta. Solar Essence adalah yang kedua dalam daftar. Sister Orb menjelaskan. Apa bedanya? Tentu, itulah yang paling diminati Ryan. Jika saya bisa mengatakannya dengan kata-kata sederhana, saya akan mengatakannya sebagai essence yang lebih murni. Bisakah Anda membedakan antara esensi semesta yang Anda dapatkan dari sistem di masa lalu dan esensi dunia yang Anda dapatkan sampai sekarang? Ryan langsung mengangguk. Tentu saja, esensi alam semesta yang Roan dan aku gunakan untuk membentengi fondasi kami berkali-kali lipat lebih baik. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan lebih dari itu sejak saat itu. Pada dasarnya itu, Solar Essence selangkah lebih maju ke arah itu. Sebagai pandai besi, Anda akan melihat perbedaannya saat Anda menggunakannya lagi. Oh, ada kabar baik. Akumulasi World Essence yang dimiliki sistem sebelumnya telah berubah menjadi Solar Essence. Hanya saja jumlahnya beberapa kali lebih rendah karena levelnya lebih tinggi. Tidaklah cukup untuk membuat kembali senjatamu seperti yang kamu lakukan di masa lalu, tetapi itu sudah cukup untuk kamu uji. Ryan tidak perlu mendengarnya dua kali. Dia segera memusatkan pikirannya pada alam dimensi permata jiwa dan menemukan Solar Essence Sister Orb yang sedang dibicarakan. Kali ini, itu tidak terletak di bawah tanah dimensi permata jiwa tetapi di dalam matahari palsu di tengahnya. Yah, itu tidak sulit untuk dibayangkan karena namanya. Dengan pikiran, gumpalan Solar Essence dipindahkan dari inti matahari dan muncul tepat di atas tangan Ryan. Dia menggunakan Divine Origin Energy miliknya dan tetap diam saat dia menganalisis Essence dengan Divine Sense miliknya. Memang, aku bisa merasakan kualitas yang lebih tinggi dari Essence ini. Pasti jauh lebih berguna. Untungnya, aku hampir tidak bisa memalsukan peralatan tingkat tinggi Divine sekarang. Aku tidak berpikir senjata atau ciptaan sub pekerjaan apapun dari tingkat yang lebih rendah akan mampu menahan energi ini. Mereka akan hancur tanpa keraguan. Roan mendengar percakapan itu. Kalau begitu, apakah kamu akan menempa kembali senjata kami? Ryan menggelengkan kepalanya. Esensi surya tidak cukup untuk menempa dua senjata. Senjata kami bukan hanya memiliki kebalikan dari elemen kami. Mereka juga merupakan dua set. Setiap kali saya menempanya kembali, saya membuatnya agar mereka dapat bekerja tanpa mengganggu manajemen elemen masing-masing. Kita harus menunggu sampai cukup Solar Essence terakumulasi sehingga aku bisa mereforge keduanya. Roan tidak keberatan. Itu tidak masalah. Senjata yang kamu buat sudah cukup kuat untuk level mereka. Sister Orb, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu tergantung pada seberapa banyak Solar Essence yang dibutuhkan Ryan, kata Sister Orb, melihat kembali ke arah Ryan. Ryan merenung sedikit dan mengangguk. Sekitar 20% lebih banyak Solar Essence seharusnya cukup. Sebelumnya, kami menghabiskan lebih dari 200 tahun berkultivasi, jadi kami memiliki banyak World Essence. Itu sangat membantu sekarang karena semuanya diubah menjadi Solar Essence. Sister Orb mendengarnya dan menghitung waktunya. Dalam hal ini, tidak perlu lebih dari 3 tahun untuk mengumpulkan cukup Solar Essence. Jika menurut Anda ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan, itu karena pemutakhiran. Segalanya hanya akan menjadi lebih baik saat kita maju. Ryan memang terkejut mendengarnya. Hebat. Dalam 3 tahun, aku akan menempa kembali senjata tingkat menengah surgawi kita menjadi senjata tingkat tinggi surgawi. Bab 2087 Domain Nyata. ****. Saat si kembar berbicara dengan Sister Orb, semakin banyak gelembung ruang membebaskan makhluk di dalamnya. Namun, saat kentukis bubble meledak, gelombang besar spatial power menyebar. Itu segera menarik perhatian si kembar. Perasaan ini. Kekuatan tata ruang dari Kentucky memang membawa banyak kekuatan. Namun, di atas segalanya, si kembar bisa merasakan dua jenis energi ekstra di dalamnya. Elemen gelap dan terang. ****. Kentucky berteriak keras saat regal Minokawa Bloodline-nya terbakar dengan semangat. Ryan dan Roan tidak perlu banyak berpikir untuk memahami bahwa Kentucky telah berhasil. Dia telah membuka lebih banyak dari segel keturunan regal Minokawa miliknya. Kentucky sekarang dapat memadukan elemen terang dan gelapnya menjadi kekuatan spasialnya, tambah Roan. Beberapa saat kemudian,
Cahaya gelap dan putih yang bersinar dari tubuh Kentucky menjadi tenang sebelum dia mendarat di tanah. Hahaha, siapa yang terbaik? Aku yang terbaik. Akhirnya aku melepaskan setengah dari segel keturunan regalku. Aku yang hebat telah tiba sekali lagi. Keterkejutan Ryan dan Rowan segera menghilang saat gelombang kekecewaan memenuhi pikiran mereka. Pada akhirnya, itu masih Kentucky. Ryan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan memindahkan solar essence di tangannya kembali ke inti matahari. Akhirnya, dia bertanya pada burung yang terlalu percaya diri itu. Jadi kamu bisa memadukan elemen ke dalam kekuatan spasialmu. Garis darah regalmu benar-benar mengesankan. Bukankah mahkota bulumu jauh lebih berbeda sekarang juga? Apakah itu? Kentucky dengan cepat menggunakan Divine Sense miliknya dan mengkonfirmasi kata-kata Ryan. Hei, mahkota buluku jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oh well, siapa yang peduli? Memang, sekarang aku bisa memadukan elemen terang dan gelapku ke dalam kekuatan spasialku. Aku percaya kekuatanku meningkat setidaknya 10% atau lebih. Itu bukan peningkatan kecil. Kultivasi Kentucky tidak bergerak 1 inci pun, tetapi dia masih memiliki kekuatan ekstra itu. Namun, aku tidak pandai dalam hal itu. Ini benar-benar berbeda dari apa yang bisa dilakukan salamander di alam bintang hilang. Aku hanya bisa memadukan sekitar 10% atau lebih dari elemenku ke dalam kekuatan ruangku. Ryan dan Rowan mengangguk. Itu yang diharapkan. Dari apa yang kita ketahui, semua ahli hanya dapat memadukan 100% elemen mereka ke dalam kekuatan spasial mereka setelah mereka mencapai tahap puncak alam ruang elemental. Kamu bahkan belum mencapai alam ruang elemental, jadi itu adalah hal yang sangat baik kamu dapat melakukan ini sekarang. Kentucky kemudian melihat kembali ke si kembar. Kamu mengatakan itu, tapi kamu bisa melakukan hal yang hampir sama. Kita dapat. Si kembar saling memandang sebelum melihat kembali ke Kentucky. Bagaimana Anda tahu? Sister Orb setuju dengan Kentucky. Dia benar. Saya bisa merasakannya melalui koneksi kami. Hanya saja Anda belum mencobanya. Lagi pula, Anda selalu berpikir bahwa kemampuan semacam ini hanya terbuka setelah memasuki elemental space realm. Tapi sekali lagi, tidak bisakah Anda membengkokkan ruang sebelum alam membungkuk ruang? Tidak bisakah Anda menggunakan space power sebelum void tempering realm? Ini pada dasarnya hal yang sama. Ryan dan Rowan tidak punya alasan untuk tidak mencobanya. Mereka fokus pada perasaan yang diberikan Kentucky kepada mereka setelah dia keluar dari gelembung ruang dan mencoba meniru prosesnya. Tentu saja, Rowan hanya menggunakan Dark Element sedangkan Ryan menggunakan Light Element. Asterisk bus. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan ruang dan elemen Ryan dan Rowan bersatu. Sama seperti Kentucky, mereka mampu memadukan sekitar 10% elemen mereka menjadi kekuatan spasial mereka. Itu juga meningkatkan kekuatan mereka sekitar 10%. Sepertinya berhasil. Tetap saja, kita tidak bisa melampaui penghalang 10% ini. Jangan mencoba berlebihan, 10% sudah luar biasa. Sejauh yang saya bisa pikirkan, tidak ada seorang pun di Space Bending Realm yang cocok dengan Anda. Mari jujur, kalian berdua selalu bisa melompati dunia untuk bertarung. Ini hanya bukti bahwa Anda dapat melakukan hal yang sama sekarang. Ryan mengangguk dan berhenti mencoba memaksa lebih banyak elemen ke dalam kekuatan spasial mereka. Itu cukup bagus. Setelah itu, Rowan mengeluarkan White Skite untuk mencobanya. Gaya kematian, sabit kematian. Asterisk swoosh. Asterisk. Apa? Mata Kentucky hampir melompat keluar dari rongganya. Itu karena target Rowan tidak lain adalah dirinya sendiri. Persetan. Armor surgawi gelap dan terang. Dia hanya punya waktu untuk mengaktifkan skill defensifnya sebelum Rowan Skite tiba. Asterisk dentang. Retakan. Asterisk. Beberapa bulu dan sisik Kentucky yang mengeras robek, meninggalkan luka ringan. Adapun Kentucky, dia dipaksa mundur beberapa puluh meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan pertanyaannya sebelum Rowan muncul di sisinya seperti hantu. Gaya maut, bentuk gerakan kedua, udara bayangan. Gaya maut, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Kentucky tidak bisa menahan lagi dan segera membalas. Domain pedang kawa, bulu gelap dan putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Kentucky saat kekuatan ruang meningkat beberapa kali lipat. Jelas, kekuatan spasial memiliki elemen terang dan gelap menyatu di dalamnya,
membuat bulu-bulu itu semakin menakutkan. Seperti pedang terbang, semua bulu itu meluncur ke arah Roan, menyerangnya dari semua sisi. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung. Mengoperasikan Kawa Blade Domain-nya, Kentucky juga mencoba mencapai titik vital Roan. Roan hanya tersenyum dingin sebelum sosoknya menghilang di lautan Feather Blades. Namun, Dark Dome menyebar, menutupi Kawa Blade Domain Kentucky sepenuhnya. Domain dunia kematian. Kekuatan peluruhan ekstrim menyebar, sangat mempengaruhi bulu Kentucky dan bahkan energi asal surgawinya. Itu benar-benar mengesankan karena Kentucky juga memiliki afinitas elemen gelap. Tetap saja, yang Roan lebih baik. Atau, untuk lebih spesifik, penggunaannya jauh lebih halus. Ini bukan hanya domain palsu seperti yang digunakan Roan di masa lalu. Setelah mencapai Space Bending Realm, dunia kematian Roan menjadi domain yang sebenarnya. Hal yang luar biasa tentang Roan's Domain adalah cara kerjanya berbeda dari yang lain. Biasanya, domain berbenturan satu sama lain, memaksa domain yang berlawanan kembali. Tetapi dalam kasus Roan, dia mengikuti rute yang sama sekali berbeda. Domainnya tidak menghentikan domain musuh. Sebaliknya, itu mengisi domain musuh dengan milik Roan dan melemahkannya sambil meningkatkan kekuatan Roan sendiri di dalamnya. Tubuh Roan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Bab 2088, merekam. Itu tidak adil. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh karena dia merasa kekuatan domainnya sendiri berkurang banyak. Roan muncul kembali setelah menggunakan Shadow Air dan kemampuan enhancement jauh dari tempat Blade Feather mengenai bayangannya. Itu tidak ada hubungannya denganku jika semua idiot bersikeras bentrok domain satu sama lain. Aku lebih suka membuat mereka lebih lemah, seperti kamu. Tepat setelah itu, dia menghilang lagi. Sejak saat itu, Kentucky pada dasarnya harus mengandalkan pertahanannya yang sangat besar dan penggunaan Dark and Light Divine Armor miliknya, yang sangat meningkatkannya. Meskipun demikian, pada dasarnya ia berusaha menutupi matahari dengan jaring laba-laba. Cederanya meningkat sedikit demi sedikit, memaksanya semakin mundur. Baiklah, aku mengaku kalah. Dunia kematian Roan segera menghilang, memungkinkan Kentucky's Kawa Blade Domain berfungsi normal kembali. Yah, tidak masalah sejak Kentucky mengambil domainnya juga, mengakhiri pertempuran. Untungnya, tidak semua orang sepertimu. Roan menyingkirkan sabit putihnya. Cobalah untuk tidak terlalu percaya diri lain kali. Itu pada dasarnya adalah pelajaran bagi Kentucky. Jika Roan mau, dia bisa menyelesaikan pertempuran itu lebih cepat. Namun, itu akan memaksanya untuk mencoba membunuh Kentucky secara aktif. Membunuh seseorang selalu lebih mudah daripada mengalahkan mereka. Anda tidak perlu menahan diri. Dunia kematianmu benar-benar menakutkan, kata Ryan ketika Roan kembali ke sisinya. Sepertinya combo kita akan berfungsi seperti yang diharapkan. Roan mengangguk. Itu sebabnya kami mengikuti rute ini. Karena aku tidak bisa menyingkirkanmu, sebaiknya aku mencoba memanfaatkan kemampuanmu. Ryan bahkan tidak ingin menegur kata-kata itu dan fokus pada Soul Gem Orb. Lupakan saja. Ayo beli upgrade dulu sebelum kita keluar. Tanpa membuang waktu, si kembar menyentuh Soul Gem Orb dan membuka daftar hadiah untuk mereka. Ide awal mereka adalah membeli perpaduan 3 energi, kekuatan jiwa, energi asal surgawi, dan energi stellar. Itu akan membuat mereka kehilangan 1 juta Destiny Points. Namun, mereka segera menyadari bahwa opsi baru muncul setelah realem dimensi permata jiwa selesai ditingkatkan ke level 5. Percepatan waktu 1 juta poin takdir. Apa? Ryan dan Roan terkejut. Itu hal yang Hex, Sister Orb, dan aku sedang kerjakan. Sister Orb segera mengkonfirmasi. Ya, itu pasti sama. Sementara kami bertiga mengerjakan rune Hex, saya telah memasukkannya ke dalam sistem saat sedang offline. Setelah itu baru bisa kami kerjakan setelah sistem kembali online. Idenya adalah membuat sistem membuat hadiah baru terkait waktu. Itu berhasil, aku hanya tidak menyangka akan bekerja secepat ini. Roan tidak peduli bagaimana cara kerjanya, hanya hasilnya. Kalau begitu jawab aku dengan jujur. Seberapa cepat waktu yang akan terjadi jika kita membeli benda ini? Dari apa yang aku lihat, sepertinya tidak ada level untuk peningkatan ini, yang berarti itu sudah menjadi bentuk akhir opsi. Anda benar. Sekarang setelah sistem kembali online, saya tahu cara kerjanya. Pada dasarnya,
Jumlah percepatan waktu bergantung secara eksklusif pada seberapa banyak energi surgawi yang dapat digunakan alam dimensi permata jiwa. Sederhananya, semakin banyak Divine Stone yang Anda dedikasikan untuk fungsi tersebut, semakin cepat waktu yang dihasilkan. Peringkat 7 Divine Stone memiliki Divine Origin Energy di dalamnya, jadi efeknya bahkan lebih baik. Si kembar mengangguk, sudah mengharapkan sesuatu seperti itu. Ini bagus. Kami kebetulan memiliki banyak batu surgawi peringkat 4 yang tergeletak di sekitar. Berapa banyak waktu yang bisa terjadi dengan mereka? Itu, aku tidak tahu. Informasi tidak tersedia karena sistem itu sendiri belum menggunakan kemampuannya. Anda harus mencobanya. Mungkin 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Tapi mungkin juga 2 kali, setengah kali, atau bahkan lebih rendah. Si kembar saling memandang dan mencapai dilema. Opsi energi fusion berharga 1 juta poin, tetapi begitu juga dengan akselerasi waktu. Jika mereka membeli salah satunya, mereka akan kekurangan 200.000 Destiny Points untuk yang lain. Siapa yang tahu kapan mereka akan menerima pencarian lain sekarang karena Destiny Points tidak datang secara acak. Namun, pikiran mereka menjadi jernih beberapa saat kemudian karena mereka mengerti bahwa pilihannya sudah jelas. Apa gunanya jika kita tidak hidup? Untuk saat ini, kembali ke alam dewa dan mencari fragmen berikutnya menjadi prioritas. Dalam hal ini, perpaduan 3 energi pasti akan memberi kita dorongan besar dalam kekuatan. Selain itu, jika kita memulihkan fragmen yayasan alam semesta dari pulau terapung waktu di wilayah Minokawa, kita akan mendapatkan poin takdir yang cukup untuk membeli akselerasi waktu. Aku tidak punya keluhan tentang pilihan ini. Sister Orb juga setuju bahwa tetap hidup adalah yang terbaik. Ini adalah lapisan keamanan lain bagi kita semua. Si kembar sekali lagi mengirim pesanan mereka ke Soul Gem Orb. Semua energi dan konversi peningkatan fusion, hanya tersedia satu level 1 juta Destiny Points. Konfirmasi pembelian. Ya, si kembar langsung menjawab. Poin takdir, 1.833.215. Dibeli dikonfirmasi, memulai pemutakhiran. Tepat setelah itu, tubuh si kembar tiba-tiba terasa sangat panas. Yah, bukan hanya si kembar tapi juga Celis dan Kentaki, yang kini terhubung dengan Rean dan Roan. Saat si kembar menggabungkan Divine Energy dan Soul Power bersama-sama, Celis dan Kentaki juga mendapat manfaatnya. Kali ini, tidak berbeda. Di dalam tubuh mereka, meridian baru yang sebelumnya tidak ada mulai terbentuk. Mereka menghubungkan setiap inci tubuh mereka, inti dantian iblis, dan otak tempat jiwa tinggal, menciptakan jenis siklus baru di antara ketiganya. Yah, tidak ada dari mereka yang tahu. Itu karena mereka berempat menggeliat seperti cacing di tanah karena kesakitan. Sialan, bunuh saja aku. Kentaki tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sayang sekali tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu untuknya. Oh ya, pemandangan yang cukup memuaskan. Saya lebih baik merekamnya selagi saya bisa. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Kalina dan Kia tentang itu. Persetan denganmu. Namun, keempatnya masih memiliki energi untuk mengutuk Sister Orb.